Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KKN Online Padukuhan Jurukan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membagikan bagaimana tips pengelolaan keuangan di masa pandemi COVID-19. Oke, mari kita cek. Yang pertama dimulai dari pertanyaan, kenapa ya kita perlu tahu cara mengelola uang dengan baik di masa pandemi seperti ini? Jawabannya adalah karena di masa pandemi merupakan keadaan yang darurat di mana perekonomian sedang tidak stabil. Bisa dilihat dari menurunnya sektor perekonomian seperti pendapatan rumah tangga yang menurun, pendapatan usaha yang menurun, bahkan sampai ada yang terkena PHK dan usahanya bangkrut. Nah, sebagian besar orang akan panik dengan keadaan seperti ini, khususnya bagi orang yang tidak memiliki dana darurat di masa krisis seperti sekarang ini. Pengelolaan keuangan yang berantakan juga dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Jadi, di sini akan dibagikan beberapa tips bagaimana mengelola keuangan dengan baik di masa pandemi. Yang pertama adalah mengatur ulang pendapatan sesuai dengan kondisi yang kita miliki saat ini. Nah, menurut perencana keuangan Pictagozi, kita bisa menggunakan metode 50%, 30%, dan 20%. Yang pertama, 50% dari pendapatan kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok misalnya makanan sehari-hari, listrik, air, gas, transportasi, biaya anak, dan sebagainya. Di sini, kita juga dituntut untuk hidup dengan gaya hidup prihatin. Artinya apa? Kita hidup sehemat mungkin. Nah, kalau biasanya di masa sebelum pandemi, kita bisa menghabiskan 30.000 untuk biaya makan dalam satu hari. Nah, di saat pandemi seperti ini, usahakan kita hanya menggunakan 25.000. Jadi, 5.000-nya bisa ditabung untuk digunakan di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi, hidup apa adanya saja dengan mengatur ulang menu makanan kita sehari-hari yang lebih sederhana dan tentunya tetap sehat. Selanjutnya, 30% dari pendapatan kita bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban. Kewajiban di sini misalnya untuk membayar cicilan ataupun utang yang kita miliki. 20% dari pendapatan kita bisa digunakan untuk keinginan. Namun, karena saat ini pemerintah menghimbau kita untuk tidak terlalu sering keluar rumah ataupun jalan-jalan di tempat yang banyak orang, jadi 20% ini bisa kita gunakan untuk membeli masker, membeli vitamin untuk kesehatan kita, atau 20%-nya bisa kita gunakan untuk tabungan. Tips yang kedua adalah dengan menjual apa yang tidak terlalu dibutuhkan. Nah, dalam keadaan genting, misalnya punya kewajiban utang yang harus dibayar, kita bisa menjual atau menggadaikan aset yang dimiliki terlebih dahulu, misal emas, tanah, dan sebagainya. Nah, jual barang cicilan yang tidak terlalu dibutuhkan atau jangan membuat cicilan baru. Misalnya, ketika kita sedang mencicil rice cooker, padahal kita sudah memiliki rice cooker, walaupun itu rice cooker lama. Namun, selagi rice cooker lama masih bisa digunakan, kita bisa menjual cicilan rice cooker baru kita. Nah, ini adalah cara untuk mengurangi beban utang kita. Seperti itu. Tips yang ketiga adalah dengan menambah sumber pendapatan yang baru. Jadi, di sini kita dituntut untuk membuka keran-keran pendapatan baru. Misalnya, kita dapat membuat cemilan kecil-kecilan dan diedarkan ke tetangga terdekat. Atau, kita juga bisa menjadi reseller. Reseller adalah dengan menjual kembali barang-barang yang telah kita beli. Jadi, buat bapak dan ibu, bisa men-share barang dagangannya di grup WhatsApp. Insya Allah ada yang beli dan akan menambah sumber pendapatan kita. Tips yang terakhir adalah dengan hidup hemat. Sama seperti poin di awal, kita harus mengatur kembali budget rumah tangga kita. Kemudian jangan berfoya-foya, terapkan gaya hidup prihatin atau apa adanya, dan jangan berlebihan.
Kemudian bagi masyarakat, penerima bantuan dari pemerintah, sebisa mungkin dana bantuan yang kita terima tidak digunakan semuanya, tapi sebagian disisi untuk ditabung dan akan bisa digunakan di masa yang akan datang. Kami dari KKN 74 UPN Veteran Yogyakarta mengucapkan salam sehat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.